Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Saskia Queen Ayu Aldita dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan NIM 2024 0401167. Video ini saya susun dan dokumentasikan guna memenuhi tugas individu dari mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu utama yaitu Bapak Ogi Handavis Juanda, SHLMM. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan menyajikan pembahasan dalam mengenai sebuah topik yang sangat krusial dalam dinamika hukum internasional modern, yaitu tanggung jawab negara atas perubahan iklim dan perlindungan hukum global dengan menyoroti landasan hukum internasional. Untuk yang pertama, kita ada pembahasan landasan teori hukum lingkungan internasional. Untuk memahami dinamika kasus ini, pertama-tama kita perlu menelaah kerangka teori dasar dalam hukum lingkungan internasional. Salah satu doktrin paling fundamental menjadi pilar dalam subjek ini adalah prinsip no harm rule, atau prinsip larangan menimbulkan kerugian lintas batas. Prinsip ini berakar dari hukum kebiasaan internasional yang menegaskan bahwa meskipun setiap negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sendiri, negara tersebut juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa aktivitas yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan terhadap negara lain maupun kawasan yang menjadi milik bersama masyarakat internasional. Doktrin ini kemudian diperkuat oleh prinsip Common but Differentiate Responsibilities atau CBDR, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Paris Agreement. Prinsip CBDR mengajarkan bahwa ancaman perubahan iklim merupakan masalah global yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia, maupun kadar tanggung jawab dan beban tindakan tiap negara tidaklah sama, di mana negara-negara maju yang secara historis menghasilkan emisi gas rumah kaca terbesar memiliki kewajiban hukum dan finansialnya yang lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang. Dan selanjutnya berupa teori tanggung jawab negara dan hak asasi manusia. Selain teori hukum lingkungan, substansi pembahasan ini juga sangat erat kaitannya dengan doktrin tanggung jawab negara atau state responsibility, sebagaimana diatur dalam rancangan pasal-pasal Komisi Hukum Internasional PBB. Dalam konteks ini, apabila suatu negara melakukan kelalaian atau kegagalan yang disengaja dalam memangkas emisi karbon, memberikan subsidi bahan bakar fosil secara berlebihan, atau membiarkan kerusakan lingkungan berlanjut, maka tindakan atau kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai internationally wrongful act atau perbuatan melawan hukum internasional. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ini ialah timbulnya kewajiban bagi negara pelanggar untuk menghentikan tindakan tersebut, serta memberikan ganti rugi atau reparations kepada negara-negara yang menderita kerugian. Menariknya, perkembangan hukum internasional ini juga mengintegrasikan hukum lingkungan dengan hukum hak asasi manusia internasional, di mana berbagai lembaga PBB kini mengakui secara tegas bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan berkelanjutan merupakan syarat mutlak agar manusia dapat menikmati hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk hidup dan hak atas keberlangsungan generasi mendatang. Di teori selanjutnya, itu saya ingin menjelaskan studi kasus inisiatif Vanuatu di PBB. Implementasi nyata dari perpaduan teori-teori hukum tersebut tercermin secara gamblang. Secara studi inisiatif negara Vanuatu merupakan sebuah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang menghadapi ancaman eksistensial berupa kenaikan permukaan air laut dan badai tropis ekstrim. Meskipun kontribusi emisi karbon mereka terhadap pemanasan global hampir 0%. Menghadapi ketidakadilan iklim ini, pada rentang tahun 2021 hingga 2023, Vanuatu memelopori gerakan diplomasi hukum berskala global bersama koalisi puluhan negara serta mahasiswa hukum internasional. Puncak dari perjuangan diplomasi ini terjadi pada 29 Maret 2023
ketika Majelis Umum PBB secara konsensus berhasil mengesahkan resolusi 77/276. Resolusi bersedia tersebut secara resmi meminta advisory opinion atau pendapat hukum dari Mahkamah Internasional di Den Haag untuk memperjelas dan menafsirkan apa saja kewajiban hukum di negara-negara dunia berdasarkan hukum internasional dalam melindungi sistem iklim dari emisi gas rumah kaca antropogenik. Dan di teori selanjutnya, kini ada analisis implikasi putusan hukum ICJ, yaitu langkah hukum yang ditempuh oleh Vanuatu memberikan implikasi yang sangat masif bagi konstruksi hukum internasional masa kini. Melalui proses persidangan di Mahkamah Internasional, Badan Peradilan Tinggi PBB tersebut menguji dan menegaskan bahwa kewajiban untuk mencegah kerusakan iklim bukan sekedar komitmen politik yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang mengikat bahwa hukum kebiasaan internasional dan perjanjian multilateral. Mahkamah menegaskan bahwa kegagalan suatu negara dalam mengendalikan emisi atau tindakan yang merusak ekosistem laut dan atmosfer dapat dimintai pertanggungjawabannya nilai secara hukum oleh negara-negara yang berdampak, khususnya negara-negara kepulauan kecil yang rentan. Kasus Vanuatu ini berhasil mengubah paradigma diplomasi iklim dan sekadar negosiasi politik yang lambat menjadi upaya penegak hukum yang konkret, sekaligus membuka jalan bagi gugatan-gugatan hukum lingkungan di tingkat nasional maupun internasional di berbagai belahan dunia. Dan sebagai kesimpulan dalam materi saya ini, pembahasan mengenai tanggung jawab negara atas perubahan iklim menggarisbawahi bahwa hukum internasional tidak lagi bersifat statis, melainkan harus berkembang secara dinamis untuk menjawab krisis eksistensial manusia. Penegakan prinsip no harm rule, tanggung jawab negara, serta keadilan iklim yang diusung melalui kasus Vanuatu membuktikan bahwa negara-negara kecil sekalipun dapat memanfaatkan instrumen hukum internasional untuk menuntut keadilan dari negara-negara penyumbang emisi terbesar demi kelestarian bumi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih setinggi-tingginya kepada dosen pengampu utama hukum internasional. Saya mengucapkan terima kasih banyak setinggi-tingginya untuk dosen pengampu mata kuliah hukum internasional Bapak Ogihan Davis Juanda, SHLMM, atas seluruh ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan sepanjang perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.